Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan tentang bisnis plan yang saya rencanakan beberapa hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti mungkin ada suara-suara yang tidak seharusnya terdengar, mungkin suara motor, kucing atau ayam, karena saya punya kucing, saya juga punya ayam, yang mungkin membuat suara saya tidak begitu terdengar. Langsung saja saya mulai. Di sini saya mengambil batik sebagai rencana bisnis saya. Perlu diketahui bahwa bisnis ini sebenarnya sudah saya jalankan beberapa bulan, tahun mungkin yang lalu, setelah saya mengikuti pelatihan. Sini saya mengambil brand atau nama batik tulis Batik Dhamma Sutra. Nah, kenapa saya mengambil nama Dhamma Sutra? Dhamma yang berarti ikatan budi kasih, budi atau cinta kasih, sedangkan sutra adalah kain sutra yang kita tahu bahwa kain tersebut terkenal dengan kelembutannya dan kualitas terutama yang diharapkan para penggunanya mungkin nyaman untuk memakainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, awal ide bisnis ini dari mana sih? Saya memulai bisnis ini sebenarnya ini masih bisnis kecil ya, UMKM lah. Setelah saya mengikuti pelatihan dari pemerintah daerah, pelatihan membuat batik tulis. Kemudian mungkin saya ikut beberapa kali, yang akhirnya mungkin kayaknya batik saya bernilai sih, ada nilai jualnya. Hanya saya mencoba untuk menjual, laku, dan lakunya pun tidak hanya di daerah setempat tapi di luar daerah. Yang terakhir saya kirim ke Bogor kalau nggak salah, batik tulis motif padi sama burung. Bisa kalian cek di Instagram saya, ada di proposal bisnis saya. Selanjutnya, karena potensinya yang lumayan dan potensi daerah yang bisa saya gali mungkin untuk mengambil ide-ide motif seperti candi Simping, candi Penataran terutama, kemudian situs-situs tertentu di mana ornamen-ornamennya dapat saya aplikasikan atau menjadi ide kreatif saya dalam membuat motif batik. Saya lanjutkan. Karena berawal dari ide tersebut, akhirnya saya ingin mengembangkan bisnis tersebut agar mencapai skala yang cukup besar lah ya, minimal terkenal di luar negeri juga. Nah, tujuan dan rencana pencapaian bisnis, yang pertama memperkenalkan seni batik dalam maupun luar negeri, karena kita tahu bahwa di luar negeri sekarang juga banyak yang minat dengan batik buatan Indonesia. Nah, batik Indonesia sendiri juga telah diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tahun 2008 atau 2009 kalau salah, ada di proposal saya. Selain itu, mungkin dengan saya membuka peluang bisnis ini mungkin dapat membuka lowongan kerja bagi para tetangga, karena untuk saat ini pun yang membuat itu tidak hanya saya tapi juga para tetangga saya juga saya arahkan untuk membuat batik ini, batik tulis terutama. Batik saya juga tidak hanya batik tulis saja, tapi ada kreasi lain seperti batik jumput sama batik cap. Tapi di sini batik tulis merupakan produk unggulan pada bisnis saya. Fokus batik ini anak milenial ya terutama, karena saya juga termasuk anak milenial. Akhirnya saya ingin bahwa batik ini juga dapat diterima oleh anak-anak muda. Di katalog saya
itu mungkin saya mengambil model anak-anak muda ya, teman-teman saya yang anak hits, dan mungkin beberapa selebgram saya ajak untuk kerjasama dengan saya untuk membuat katalog per tahunnya. Next. Nah, keunikannya bisa dibaca. Nah, ini batiknya juga limited edition. Jadi ketika kita membuat satu batik, mungkin kita tidak akan bisa membuat batik yang sama lagi setelahnya, seperti itu. Untuk marketing ini cepat saja ya saya presentasinya, karena mungkin nanti menghabiskan kuota teman-teman. Marketing saya memakai strategi SEO. Nah, SEO sendiri adalah search engine optimization, dimana bagaimana sih batik kita atau produk kita bisa tampil di halaman utama Google. Mungkin ini di luar sosmed ataupun marketplace ya. Jadi ketika kita mungkin nggak tahu kita harus beli di mana sih, atau mungkin teman-teman pernah sih langsung clicking jual batik, jual coklat, saya juga jualan coklat. Jadi ketika kalian nanti klik jual coklat cozy atau batik Damasutra Blitar, nanti akan insya Allah tampil di halaman utama seperti yang saya centang putih. Tuh, itu ada strateginya, namanya strategi SEO. Kemudian sosial media, di sini saya ambil WhatsApp yang ada di sebelah kanan, dan yang di kiri itu ada IG. Saya IG ada yang baru, yaitu khusus batik buatan saya, batik art Damasutra _ batik ID, itu batik tulis Damasutra. Kemudian ada lagi alamat IG saya yang lain, di mana IG tersebut menampung hasil karya teman-teman saya juga. Jadi nggak hanya karya saya, tapi karya teman-teman yang ada di Kabupaten Blitar. Namanya Sekar Arum Batik Blitar. Next. Nah, di sini kita nggak lupa juga pakai marketplace, karena mungkin teman-teman sekarang pengguna marketplace juga, kayak Tokopedia, Bukalapak, Bibli, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, nah, lokasi pemasaran offline selain online yang kayak yang saya jelaskan tadi, di sini ada strategi offline, yaitu galeri sendiri, terus ikut pameran sama ajang peraga yang mungkin diadakan oleh para pemerintah atau mungkin event-event tertentu, fashion show kayak gitu. Lokasinya juga strategis, lokasi yang ingin saya rencanakan untuk membuat galeri. Di depan rumah saya sendiri masih ada beberapa mungkin kayak lahan ya untuk membuat galeri. Nanti rencananya ada di belakang slide. Di sini dekat dengan makam, dekat dengan Kampung Coklat, jadi akses untuk wisatanya itu mungkin cukup strategis ya. Ketika setelah dari Kampung Coklat, nah nanti bisa diarahkan ke tempat batik kami. Rencananya di Kademan pun juga akan dibuat IKM, industri kampung IKM, kampung industri kecil menengah, di mana di sini banyak para pengusaha-pengusaha UKM kayak yang ada di Kademan sebelah timur itu, kayak produk jenang itu kan juga dari Rejowinangun, Kademanan. Kamu coklat, ada juga coklat cozy, ada kamu bubur, dan masih banyak lagi. Oke, next. Proses produksi bisa dibaca. Nah, itu berapa dokumentasi saya ketika produksi. Nah, untuk proyeksi pendapatan hasil usaha, di sini jika saya per bulannya dapat memproduksi 20 potong kain batik tulis, ini ada kelas-kelasnya ya. Batik tulis premium itu kisaran 2,5 juta. Batik tulis standar yang kayak di belakang saya itu standar sih, itu sekitar 300 sampai 750. Kemudian yang terakhir ada batik tulis jumput sama batik jumput dan batik cap. Lumayan murah sih, itu cuma 200.000, soalnya kita pakai alat, tidak nyanting.
proyeksinya untuk per bulannya itu jika kita dapat menjual 5 potong kelas A, 5 potong kelas B sama 10 potong C, itu kita dapat laba kotor sekitar 18.250.000. Saya lanjut aja. Nah, ada analisis ROAS sama BEP. Nah, di PDF saya, proposal saya itu sudah saya rinci berapa modal yang saya butuhkan. Nah, untuk total modalnya itu sekitar 180.040.000 itu dari galeri, bangunan, lahan, tanah, kemudian peralatan, perlengkapan, bahan selama 1 tahun. Nah, jika dihitung dari return on asset itu mungkin kita bisa balik modal sekitar 4,6% lah, yang lumayan. Kemudian untuk break even pointnya per unit itu 51 piece. Ketika kita sudah bisa menjual 51 piece, kita bisa mencapai titik impas dari bahan-bahan atau pengeluaran yang kita dapatkan. Ini sekitar 2-3 bulanan lah. Untuk BEP untuk rinciannya, untuk kelas A kita bisa kita mungkin targetnya sekitar 30 piece akan mencapai BEP. Kemudian untuk kelas B itu sekitar 13 piece juga, dan untuk kelas C 25 piece. Kenapa untuk kelas C lebih banyak produksinya? Karena cepat. Kalau batik tulis, terutama yang premium, itu Masya Allah lama sekali. Kadang satu orang itu bisa sampai 1 minggu, bahkan 2 minggu untuk membuat satu batik saja. Untuk BEP dalam rupiah itu sekitar 47.250.000. Untuk yang lainnya mungkin untuk rencana jangka panjang saya mungkin nanti buat galeri ya, supaya orang-orang lebih nyaman ketika melihat koleksi saya. Ini ada gambaran, sedikit gambaran. Mungkin nanti ada tidak hanya galeri, tapi kita juga menyiapkan tempat workshop di mana para pengunjung itu juga bisa melihat bagaimana sih cara membuat batik dari mulai nyanting sampai ngelorot atau bahkan pengemasan. Saya itu mungkin juga memperluas pasar ya teman-teman, karena untuk saat ini saya belum bisa maksimal juga dalam memproduksi batik tulis itu sendiri, selain karena SDM yang kurang dan masih banyak lagi kendala-kendalanya, terutama modal. Ya, kesimpulannya dari hasil singkat ini mungkin bisa saya simpulkan kalau benar-benar konsisten dalam meningkatkan hasil produksi dan benar-benar konsisten dalam melakukan pemasaran, terutama dalam digital marketingnya, insya Allah ini bisa lebih dari ini, dan menurut saya ini layak untuk dijalankan seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Cukup sekian dari saya. Di situ ada alamat Instagram sama nomor telepon saya apabila teman-teman minat dengan beberapa koleksi saya, atau bisa dicek di damasutra_batik_id atau @skararum_batik_blitar. Oke, maafkan saya karena terlalu lama untuk durasi presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.